lagi sibuk dengan apa ini? Sementara kerja sebagai konsultan biasa dan biasa kerja sebagai konsultan kembali itu aja. Jadi untuk urusan politik kita belum coba sering. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kakak Willem di program acara Bisa, bincang inspiratif, santai, asyik tentunya. Bersama dengan saya saat ini seorang tokoh inspiratif yang saya sapa Derek Fredrik Pomea atau yang akrab disapa Deki. Pagi ya. Kakak Tuan yang ganteng, Ya, bagaimana? yang selalu senyum dengan senyum yang khas. Apa kabar Kakak Deki? Saya baik sih ya. Sehat, dan bagaimana kabar YouTuber kita? Ya, Kakak Willem? puji Tuhan, alhamdulillah baik, Sehat kan? sehat. Kakak, kakak sekarang lagi sibuk dengan apa ini? Sementara kerja sebagai konsultan biasa dan seperti biasa kerja sebagai konsultan kembali itu aja. Jadi untuk urusan politik kita belum coba sering. Kakak, saat ini saya secara pribadi juga sangat mendapat inspirasi dari kakak Diki sebagai entrepreneur yang bergelut di dunia usaha, dan kalau saya pribadi senang melihat itu bagaimana strategi-strategi yang kakak Diki dan juga analisa serta insting membaca suatu peluang bisnis. Dan mungkin kita bisa berbagi sedikit untuk saya pribadi, tapi juga anak-anak Papua khususnya yang ada di sana. Jadi sebenarnya kita dalam bekerja itu kan kita hanya perlu keyakinan gitu. Dalam artian imani apa yang kita kerjakan atau kerjakan apa yang kita imani. Imani apa yang kita kerjakan, Dan kerjakan apa yang Kerjakan kita apa yang imani. kita Maksud imani. saya itu ya kita kerja yang bisa kita kerja saja. Itu jangan kita paksa sesuatu ya memang kita belum bisa mampu. Itu jadi kalau Paus Yohanes II bilang ya buatlah batasan-batasan hidup ini lalu melangkah ke sana. Artinya bahwa kita sebenarnya punya pilihan untuk kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Jadi kalau bilang hari ini kita mulai bisnis dan perkembangan baik ya, saya rasa itu karena kita sebenarnya hanya fokus dengan yang bisa kita kerjakan. Jadi kita tidak mengerjakan sesuatu di luar itu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak fokus ya, semua juga jadi tidak fokus. Gitu. Kira-kira begitu. ya kalau kakak, kalau saat ini anak-anak muda Papua ini khususnya selalu punya keinginan untuk sukses, Ya. tetapi mungkin tidak bisa melihat peluang mana yang bisa harus fokus ke situ. Ya. Seperti tadi kakak Tuan sampaikan bahwa kita harus fokus ke situ, kita lakukan sesuai dan kita punya kemampuan. Nah itu yang mungkin hari ini dalam bincang-bincang ini mungkin kakak bisa kasih tips dan trik yang lebih spesifik Iya. terkait dalam mengambil keputusan. Iya. Ini sebenarnya seperti apa? Jual ikan ya, kita jual ikan. Itu salah satu ide. Iya, ini bisnis ya. iya sebenarnya seperti kita jual ikan. Kalau kita baru sanggup jual ikan mentah, kita jual ikan mentah saja. Jangan kita jual paksa untuk jual ikan yang siap saji atau sudah masak, ya. atau kita jual ikan kaleng. Jangan, ini ada tahapan. Jadi kalau kita baru bisa jual ikan mentah, ya sudah kita jual ikan mentah. Begitu. Jangan kita paksa untuk jual ikan masak, ikan jadi di dalam etalase atau apa. Itu kita sudah bicara bisnis kuliner yang lain. Tapi kalau kita baru bisa ada di jual ikan mentah, jual bahan dasar atau bahan pokok, bahan mentahnya, ya kita jual itu aja, fokus ke situ. Kemudian kita belajar, itu yang penting. Bisnis itu mulai usaha, tapi kita juga belajar, bukan berarti kita tidak belajar. Jadi sebenarnya kita fokus dari apa yang bisa kita kerjakan.
Jadi berproses dengan apa yang sebenarnya kita kerjakan dan terus belajar untuk terus bisa ya, kalau nanti satu saat punya kesempatan untuk lakukan peningkatan atau improvement atau peningkatan ya silakan, tetapi kalau saran saya ya kita kerjakan yang bagian kita saja yang bisa kita kerja selama itu menguntungkan dan rutin, babat itu saja, tidak usah untuk berpikir mau kasih besar. Tetapi di sisi lain ya kita harus mencari, jadi ada jaringan yang kita bangun supaya kita juga luas, mungkin kecil tapi karena luas dampaknya jadi besar gitu. Kakak, kalau tadi ya terkait dengan hal membangun jaringan ya, misalnya tadi contoh yang kakak sampaikan tuh mungkin kita jual ikan. Nah, jual ikan ini kan kita perlu membaca prospek pasar. Mungkin kita bisa membangun jaringan yang lebih luas lagi, seperti mungkin ada satu kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil barang jualan kita secara rutin dan kontinu, secara berkelanjutan bisa terus. Iya, saya pikir hari ini kan kecanggihan teknologi terutama dunia digital ini sangat menolong semua orang ya, menolong banyak orang sekali, dan peningkatan teknologi ini sangat membantu nelayan kecil di bawah siapa saja dalam berbisnis. Artinya bahwa sistem penjualan ini sudah banyak. Kita tidak harus duduk di tempat, kita boleh bermain berselancar di dunia maya, kita lepas produk kita di sana, kita kirim ke kelompok-kelompok user orang-orang yang membutuhkan, kita buat, dan kalau ada permintaan kita cepat respon. Itu membuka jaringan kita sebenarnya. Terus kita kita berikan pelayanan yang lebih, katakanlah door to door, kita antar. Mungkin harganya nilai plus di situ. Ya, harganya mungkin kita dapat untung kecil, tapi karena kita antar ke banyak tempat, nah itu sesuatu akan meningkat. Seperti itu. Model penjualan itu sudah banyak. Ya, kita tidak bisa terjebak dengan hanya datang duduk di satu tempat jual, kalau tidak laku maupun tidak. Ikan masih bisa dikelola lagi jadi ikan asal atau jadi apa. Sebenarnya banyak sekali kita bisa kerjakan. Oke, baik. Mungkin kalau dalam hal pemasaran yang produk-produk yang hari ini sementara lagi booming, kalau katakanlah di khususnya sorong. Nah, sorong ini produk-produk apa yang menurut kakak Tuan secara khusus itu lebih banyak dicari yang lebih tepat? Bisnis. Sebenarnya kalau jujur saja bos, setiap hari itu orang makan, begitu. Setiap hari orang makan. Sebenarnya bisnis ikan itu kuat, bisnis sembako. Tiap hari 21 kali 24 ini orang makan satu hari 3 kali, begitu. Dan jumlah penduduk di Sorong ini semakin hari semakin banyak, bertambah jumlah orang semakin banyak. Bisnis-bisnis yang pasti menjanjikan itu ya kita bisnis sembako, ikan, pokoknya bahan makanan, kemudian bisnis kuliner sendiri, itu hal-hal yang cukup menjanjikan. Tetapi ya memang kita harus strategi marketing yang bagus sehingga produk kita juga tidak terplastik. Kita sudah siapkan pasarnya, intinya begitu. Baik Tuan, mungkin mengakhiri bincang-bincang singkat ini, satu statement yang menjadi closing untuk bincang kita di saat ini, bagi semua orang bisnis khususnya anak Papua. Ya, kalau untuk saya, apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu, apapun bisnismu, kerjakan itu dengan setia, kerjakan itu dengan tekun. Mungkin tidak bisa buat kita kaya, tapi ingat akan memberikan kita kehidupan seperti itu. Jadi imani apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita imani, percaya bahwa ke depan semua akan semakin baik. Begitu. Terima kasih. Kita selalu. Tuhan memberkati.